Selamat sore semuanya. Kembali kita bincang-bincang di sore ini, ya. Bincang-bincang santai saja, ya. Masih selalu seputar bagaimana cara bekerjanya sebuah pikiran kita, pikiran manusia. Oke. Yang saya coba bicarakan itu adalah tentang judulnya obsesif, baik atau burukkah, ya. Jadi ini sebuah obrolan saya mau sampaikan di sini karena sebelum saya di perjalanan ini ada teman konsul, ya, mengenai anaknya, katanya, ya, yang sudah dibawa ke psikiater, bahwa diklaim bahwa anak tersebut adalah obsesif, ya. Jadi menurut beliau, ya, menyampaikan kepada saya bahwa yang terjadi pada anaknya itu sejak kecil. Sekarang sih usia si anak ini usia SMA kelas 3, ya. Tapi sebelumnya nih anak luar biasa. Dia selama baru pulang dari Amerika, statusnya adalah pertukaran pelajar, ya. Di setahun, harusnya 1 tahun, tapi karena masa pandemi COVID-19 maka hanya 8 bulan, dan itu akhirnya kembali ke tanah air, ke Indonesia, ya. Tapi yang terjadi adalah bahwa efek dipulangkannya tersebut bagi si anak ini adalah merupakan sebuah kegagalan yang terjadi pada dirinya, ya. Sehingga anak merasa tertekan, merasa emosionalnya tidak terkendali, seperti itu, ya. Tadi saya sampaikan bahwa itu obsesif, ya. Katanya obsesif karena sudah dikonsultasikan dengan psikiater, ya. Dalam berbagai hal terkadang psikiater menyarankan bahwa beberapa klien atau pasiennya diarahkan kepada seorang hipnoterapis, ya. Seperti itu yang terjadi. Karena saya pernah nangani juga ada klien yang disuruh mencari seorang hipnoterapis, ya. Akhirnya dia searching, ketemulah saya, gitu, ya. Lalu saya sampaikan bahwa saya memang mempunyai kompetensi di bidang itu, dan saya tunjukkan lisensi saya, ya, sebagai seorang hipnoterapis profesional, begitu, ya. Kalau sudah menjadi seorang hipnoterapis profesional, itu tentu terikat sebuah aturan. Ada etika-etika yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti itu, ya, gitu ya teman-teman, ya. Oke, jadi sore ini sesuai dengan judul yang saya coba munculkan adalah obsesi baik atau buruk, ya. Jangan lupa tetap komen, ya. Komenlah status bahasan ini, apakah cuma kicauan saya anggap ini sebuah kicauan, anggap aja angin lalu, ya, atau bermanfaat, ya silahkan teman-teman, ya. Tadi pagi saya sudah bahas bahwa setiap kondisi itu netral, ya. Biar ini menjadi menemani perjalanan saya, ya. Jam-jam macet, dan macet itu bukan baik, bukan buruk, tapi sebagian orang, kebanyakan orang menilai macet adalah buruk, ya. Bagi saya itu adalah sesuatu yang yang netral, ya. Sehingga kalau perjalanan macet, akhirnya saya bisa punya waktu untuk berbagi seperti ini, ya. Kembali ke bahasan sore ini, bahwa apa itu yang tadi saya bilang obsesif, apakah itu baik atau buruk, ya. Nah,
Jadi obsesi itu adalah, saya belum baca sebuah literasinya, tetapi adalah orang-orang yang punya sebuah keinginan yang besar, dan sebuah keinginan itu dia harus taklukkan, harus dapatkan, ya, dengan segala kemampuan yang ada dalam dirinya. Dan umumnya orang-orang yang punya obsesi seperti ini, dia meyakini bahwa dia mampu mencapai itu, ya, dengan kondisi sumber daya yang ada dalam dirinya. Dia merasa mampu menaklukkan sebuah dikatakan sebuah mimpi, ya. Jadi obsesif itu lebih cenderung kepada sebuah mimpi yang ingin dia capai, ya. Nah, kalau mimpi dan cita-cita, perbedaannya adalah kalau orang bercita-cita jadi dokter, maka kuliah di kedokteran, itu sebuah cita-cita. Jadi kalau cita-cita itu terukur dengan logika, ya. Tapi kalau mimpi itu tidak terukur oleh logika, gitu. Jadi kalau bicara mimpi, orang katanya obsesinya, wah lu nggak logis, nggak mungkin, ya. Bahkan ada orang presiden, gila lundro, ya. Aduh, jadi jatuh nih, ya. Gila lundro. Karena kalau pakai ukuran pikiran sadar, gelombang frekuensinya pikiran sadar, menganggap itu nggak logis, nggak mungkin, ya. Tapi kalau takarannya adalah dalam frekuensi gelombang pikiran bawah sadar, itu semuanya yang dikatakan tidak logis terpatahkan dengan sendirinya. Begitu, ya, teman-teman. Oke, saya agak ini dulu, fokus dulu sebentar, ya. Oke. Jadi kembali ke tadi persoalan masalah obsesi, ya. Obsesi sifatnya berarti obsesif, ya. Sebuah keinginan yang menurut dia bisa tercapai, ya. Tapi orang-orang yang punya karakter seperti ini, dia tidak akan berhenti dalam sebuah obsesi yang dia lakukan. Jadi ketika sudah tercapai, dia akan terus mengejar targetan-targetan yang lebih di luar nalar atau logika lagi. Jadi terus ditingkatkan, ya. Dalam satu pandangan, dalam sebuah kacamata saya, ya, karena saya menggunakan kacamata, gitu, bahwa itu bagus, luar biasa. Orang-orang yang seperti itu, karakter itu, kan? Bagusnya apa? Dia selalu ingin maju, ya, selalu ingin berubah menjadi ke hal yang lebih baik, ya, karena orang-orang seperti itu. Tetapi negatifnya adalah ketidakmampuan menerima kenyataan. Ketika sebuah obsesi yang dia mimpikan itu tidak terwujud, tidak tercapai, maka yang terjadi adalah pelampiasan ke hal-hal yang tidak semestinya. Misalkan dia akan marah-marah, memporak-porandakan sembarang yang ada di sekitarnya, ya. Jadi rasa ketidakpuasan itu dia lampiaskan ke lingkungan, ke kondisi yang di sekitarnya. Dan ini tentu sangat membahayakan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, ini yang disampaikan oleh rekan saya, bercerita tentang kondisi anaknya yang sudah dijudge oleh psikiater, dia anak kategorinya obsesif, gitu, ya. Nah, lalu biasanya ini, kalau ada anak atau siapapun mencapai sebuah mimpi yang gagal, maka biasanya orang lain akan menyampaikan, mengingat bahwa sebuah kegagalan itu bisa saja terjadi, atau hal yang biasa dan sebagainya. Nah, jadi ini bagi si orang yang tujuannya memang orang yang tadi itu adalah memberikan sebuah pencerahan, memberikan sebuah kemakluman terhadap orang yang berobsesi. Tapi bagi orang obsesi, penyampaian seperti itu justru membuat dia tuh pusing. Dia nggak terima.
Karena orang obsesi ketika sesuatu mimpinya tidak tercapai, dia merasa tidak percaya. Kok saya nggak berhasil? Kok saya ditolak sama dia gitu ya. Kalau orang yang sudah senang dengan seseorang lawan jenis, yakin pede banget gitu ya, tapi kenyataannya ditolak, dia akan bilang, nggak mungkin, saya nggak terima, saya kurang apa sih, dan gitu. Nah itu udah cinta butaan seperti itu. Oke, ya. Jadi kembali sebuah obsesif ini yang saya ingin sampaikan adalah sebuah cita-cita yang di luar nalar logika, yang ketika belum tercapai maka pelampiasan emosinya muncul, dan itu meluap-luap, dan apapun barang di sekitarnya akan menjadi pelampiasannya, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya mengenai tentang apa itu obsesi. Sebentar saya belok dulu. Oke, lanjut lagi. Saya ambil di sebelah kiri aja supaya lebih santai ya teman-teman. Jadi yang obsesi tadi ya, obsesif ya, sifatnya obsesif ya, obsesif ya. Bagaimana sih sebenarnya harus penanggulangannya ya? Tentu ketemu dengan orang yang tepat yang untuk bisa diajak berkomunikasi atau berbicara ya. Bagi teman-teman praktisi hipnosis hipnoterapi itu hal yang mudah ya, karena itu bisa menggunakan beberapa teknik. Tekniknya kita cuma ngobrol aja, tetapi tidak disadari itu memberikan sebuah pencerahan ya. Jadi nggak bisa begini, bahwa ada orang yang sedang marah-marah, maka kita biasanya orang yang melihat seperti itu bilang sabar, sabar ya, tahan emosi gitu. Nah, orang yang sedang marah pasti akan bilang, kalau itu terjadi pada kamu, juga kamu akan seperti saya. Betul nggak? Ya. Nah, jadi kalau membuat orang yang sedang marah-marah itu bukan dengan ungkapan memberhentikan ya, bukan dengan cara mengungkapkan kata-kata sabar. Ya, sabar. Nah, nggak begitu. Ya. Kalau Anda belum tahu tekniknya atau caranya, kasih aja air minum, sodorkan. Ya, sodorkan. Maka ketika disodorkan, otomatis air minum yang dia minum itu membuat si orang yang sedang marah itu menjadi lebih tenang. Nah, jadi nggak perlu harus teriak-teriak sabar, tahan emosi, nggak perlu. Kasih air minum aja. Nah, minum dulu, nggak usah pakai bicara menggurui kesannya, okay? Karena itu bukan menjadi sebuah solusi. Oke, nah itu cara pertama. Cara kedua, bisa melakukan sebuah pencerahan dengan bercerita ya. Contohnya begini, misalkan ada orang yang sedang sakit, lalu sakitnya itu kategorinya parah mungkin ya, kita nengok itu kan tujuan berdoa. Lalu orang itu biasanya yang tahu penyakitnya parah, kemudian terjadi drop, itu karena faktor pengetahuan yang dia terima mengarah kepada kondisi negatif. Seseorang yang punya problem kemudian jadi lebih drop lagi karena informasi yang didapat lebih banyak negatif. Nah, maka untuk mengimbanginya tentu kita harus memasukkan informasi-informasi atau pengetahuan yang bersifat positif ya. Informasi pengetahuan positif dalam kasus orang-orang yang sedang sakit itu tidak mesti harus real atau nyata ya, tidak harus real, boleh mengarang ya, karena tujuannya yang kita harapkan adalah munculnya sebuah motivasi untuk sembuh ya. Sampaikan saja,
Saya punya teman yang seperti ini, tapi ketika mengikuti saran dan segala macamnya, dia ada keajaiban bisa sembuh. Nah, itu tips juga itu, ya. Istilahnya mungkin nantilah kalau Anda ikuti kelas bisa tahu. Ini salah satu tekniknya, gitu ya. Termasuk juga dengan orang-orang yang obsesif, itu kita harus bisa menyamakan frekuensi gelombang pikiran kita sebelum sampai pada posisi diyakini itu sama, maka efektif untuk melakukan memberikan informasi mempengaruhi perilaku yang sering terjadi pada dirinya, perilaku yang negatif tentunya. Nah, itu adalah sebuah teknik passing leading, ya, sebuah teknik di mana mengendalikan seseorang itu tidak serta-merta dengan langsung bicara sabar, nggak bisa. Karena frekuensi kita dengan orang yang akan kita coba nasihat itu belum sinkron, belum sama. Ya. Sama saja seperti kita mau nangkap siaran TV, siaran radio, tapi gelombang yang kita terimanya belum sampai kepada frekuensi TV atau radio itu berada. Apa yang terjadi? Tentu radio dan TV kita tidak akan menangkap sinyal, tidak akan menangkap gambar, tidak akan menangkap suara. Nah, ya, jadi logikanya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi artinya apa? Artinya di dalam kita memberikan sebuah masukan pada seseorang itu kita harus menunggu timing yang pas, ya, dengan cara kita berbicara ke hal yang lain dulu sehingga terjadi connectedness, ya, terjadi koneksi dan saling kepercayaan, terjadinya trust. Disitulah baru apapun yang kita sampaikan akan diiyakan oleh si klien atau dianggap pasien atau orang yang bermasalah. Apapun itu, ya, itu sesederhana itu, iya, sesederhana itu. Bagi saya dan teman-teman praktisi hipnoterapi, ya, bagi Anda perlu banyak berlatih. Apalagi yang belum mengetahui, bisa ikut kelas pelatihannya. Bukan sedikit promosi. Inilah seni berkomunikasi, ya teman-teman. Seni berkomunikasi, membuka pikiran bawah sadar, ya, seperti apa, ya kita harus bisa masuk ke dalam wilayah seperti itu, ya. Kembali ke bahasan kita mengenai obsesif itu baik atau buruk, ya. Pada dasarnya saya selalu bilang bahwa kondisi obsesif itu nilainya adalah netral, ya. Jika obsesif itu adalah sebuah keinginan, motivasi untuk mencapai sesuatu yang kita mimpikan, itu memacu kita untuk beraktivitas, memacu kita untuk lebih berekspresi, itu kan sesuatu yang luar biasa. Betul nggak? Betul, ya, sesuatu yang luar biasa. Dan persoalannya orang yang punya karakter obsesif itu jika tidak mampu memanage gelombang pikirannya, maka yang terjadi adalah hal-hal negatif yang meletup-letup, ya. Yang tadi bilang ada barang di sekitar, ada piringnya terbang, ya, ada apa, dilempar. Itu ekspresi yang dia lakukan itu, ketika dia sudah selesai melakukan itu, terjadi sebuah ketentraman, ya, karena semua kegalauan, semua kekecewaannya itu sudah terlampiaskan, tetapi dengan hal yang kurang baik tentunya. Oke? Jadi teman-teman tahu kan, ya, sudah saya sampaikan bahwa apakah obsesif itu baik atau buruk? Jawabannya relatif, tergantung bagaimana kita yang merasa obsesif itu bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, ya. Nah, ini jadi dahsyatnya memahami, mengetahui dan mempraktekkan bagaimana memanajemen pikiran itu menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Super. Oke teman-teman, ini sudah mau nyampe rumah, jadi mohon maaf materi sore ini bahasan, ya,
Insya Allah materi-materi yang saya bahas sampaikan ini nanti juga bisa dilihat di channel YouTube saya. Jadi ini sebuah cara saya mungkin untuk berkreasi, membuat konten ya, yang mengalir begitu saja. Kalau saya coba rencanakan mungkin tidak begitu terencana ya, tapi dengan seperti ini kayaknya enjoy aja. Oke. Baik, nanti agak gelap, mohon maaf karena masuk ke area parkir. Garasi sudah kasih tanda dibuka oleh anak ya. Oke, agak nanjak dikit. Baik, begitu bahasan kita hari ini, dan terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu, salam perubahan, tentu dengan menguasai manajemen pikiran. Baik, karena gelap, oke. Baik, dengan saya Sudarma, ahli terapi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.